Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita akan membahas tentang materi hakikat bahasa dan fondasi biologis bahasa. Yang secara tidak langsung ini juga akan berkaitan dengan psikolinguistik karena psikolinguistik yang seperti dijelaskan di modul sebelumnya berkaitan antara dua ilmu yaitu linguistik dan psikologi. Nah, hakikat bahasa dan fondasi biologis bahasa ini nanti kita akan membahas dua submateri. Yang pertama, bahasa, dilihat dari pengertian fungsi dan cirinya, lalu fondasi biologis bahasa. Kita ke bahasa, pengertian fungsi dan cirinya. Jadi pengertian bahasa dalam beberapa aspek sudah dijelaskan oleh banyak linguis seperti de Saussure, terus kemudian Bloomfield dan seterusnya. Tapi dari sudut pandang atau perspektif psikolinguistik, Chomsky juga menyatakan bahwa bahasa merupakan maujud dari sejumlah kalimat yang dapat dikreasikan secara tidak terbatas. Sekalipun setiap kalimat memiliki panjang terbatas dan tersusun dengan seperangkat unsur elemen yang terbatas pula. Artinya adalah dari pandangan nativisme, Chomsky memandang bahwa kemampuan otak seseorang dalam merangkai bahasa atau merangkai sejumlah kalimat itu tidak terbatas. Meskipun terdapat kalimat-kalimat yang terbatas ketika dikaitkan satu sama lainnya menjadi gabungan kalimat yang sangat panjang yang batasannya juga tidak bisa ditentukan. Begitu. Contoh, ketika misalkan kita membaca atau mendengar satu kalimat, Ma, Zian mau belajar. Lalu kalimat yang kedua, bubuknya mana, Kakak Rasha? Bubunya mana, Kakak Rasha? Saya merujuk pada satu boneka mungkin ya, atau tokoh karakter dalam mainan. Terus lalu kalimat ketiga, Ma, Kakak Vicky pulang. Nah, kalau kita lihat dari tiga kalimat pertama, Ma, Zian mau belajar, Zian mau belajar. Terus kemudian kalimat dua, bobonya mana kakak Rasha? Terus kemudian kalimat yang ketiga, Ma, kakak Vicky pulang. Kalau kita lihat tiga kalimat ini, kalimat ini terdiri dari eh, 3 sampai 5 kalimat begitu atau 4 sampai 5 kalimat. 4 sampai 5 kata gitu. Jadi batasan kalimat ini mungkin 4 sampai 5 kata. Tetapi seseorang ketika mencoba merangkai beberapa kalimat ini, maka menjadi kalimat yang panjang. Nah, kalimat yang panjang ini adalah proses mental seseorang ketika mendapatkan suatu bahasa atau representasi atau bentuk real, bentuk nyata dari sebuah kalimat yang panjang itu terdiri dari beberapa kalimat-kalimat yang terbatas di dalam otak manusia lalu digabungkan itu. Contoh menjadi kalimat yang panjang seperti ini. Ma, kakak Vicky mau belajar dan bobo kakak Vicky mana, Ma? Seperti itu. Mungkin bisa digabung. Atau mungkin tiga kalimat juga bisa digabung menjadi satu, menjadi kalimat yang panjang. Padahal dia terdiri dari kalimat-kalimat yang terbatas. Begitu. Lalu bahasa kalau dilihat dari sisi fungsinya, menurut Pino Ciaro pada 1977 ada 5 fungsi bahasa. Yang pertama adalah fungsi personal, yang kedua fungsi interpersonal, yang ketiga fungsi direktif, fungsi referensial, dan fungsi imajinatif. Nah, kalau fungsi personal itu digunakan untuk mengekspresikan diri, terus kemudian pengetahuan kebahasaannya, dan seterusnya. Kalau fungsi interpersonal digunakan untuk menjalin hubungan, membangun hubungan antara personal satu dengan personal yang lain. Kalau fungsi bahasa secara direktif, fungsi direktif digunakan untuk meminta, mengajak, menyuruh, melarang uh, seseorang atau sesuatu terhadap ekspresi tertentu gitu. Contoh misalkan ada pintu itu, ada suatu pintu yang ditutup, terus kemudian Anda menginginkan pintu itu dibuka. Lalu kalau misalkan ada diam saja dan seterusnya, maka Anda tidak menggunakan bahasa tersebut, nah itu juga tidak akan terbuka. Tapi ketika Anda menginginkan seseorang atau teman Anda untuk membuka pintu, Anda mengatakan itu, tolong buka pintu itu. Nah, kata tolong buka pintu itu menjadi satu bahasa. Lalu apa namanya fungsi bahasa tersebut dikatakan sebagai fungsi direktif.
Lalu ada fungsi referensial sebagai pengacu, terus fungsi imajinatif sebagai wujud dari imajinasi seseorang atau ide atau gagasan seseorang. Nah, di sisi lain, Brown dan Yule itu juga mengatakan bahwa fungsi bahasa ada dua, yaitu fungsi transaksional dan fungsi intraksional. Kalau fungsi transaksional digunakan dalam satu komunikasi tertentu, dalam komunikasi dengan topik yang disepakati, contoh dalam perdagangan, diskusi, dan seterusnya. Kalau fungsi intraksional itu fungsi komunikasi antara individu dengan individu lain yang dia tidak terkait di dalam konteks tertentu dan seterusnya. Lalu ciri-ciri bahasa menurut Eichhorn yang pertama adalah menggunakan saluran oral atau auditoris. Itu ketika merujuk pada pengantar linguistik atau linguistik umum, kita juga sudah mengerti bahwa bahasa adalah lambang simbol bunyi yang dia oral, arbitrer, dan konvensional. Mungkin beberapa tokoh mengatakan itu. Dan ciri-ciri kebahasaan dalam psikolinguistik juga tidak jauh dari itu. Yang pertama menggunakan alat oral. Oral adalah alat ucap manusia, artikulator, dan seterusnya. Lalu auditoris itu berarti alat dengar manusia. Kalau alat ucap yang digunakan oleh selain manusia, misalkan burung dan seterusnya, tidak dikatakan sebagai bahasa. Lalu arbitrer diartikan sebagai serta-merta pada waktu itu, bermakna jadi bahasa tersebut memiliki makna, lalu merupakan transmisi budaya bahasa, merupakan bentuk dari produk-produk budaya, lalu penggunaannya spontan, penggunaannya bergiliran secara simultan, jadi antara penutur satu mengatakan lalu didengarkan oleh pendengar, pendengar mungkin membalas begitu. Jadi penggunaan bahasa tersebut bergiliran secara bergantian. Lalu kombinatif, mampu mengekspresikan keterpisahan, berstruktur otomatis ya karena ada sistemnya, terus kemudian dapat digunakan secara kreatif yang itu juga mendukung kearbitreran. Selanjutnya, submateri tentang fondasi biologis bahasa. Di dalam submateri ini nanti akan dikaitkan juga bagaimana otak manusia berkaitan dengan bahasa dan seterusnya. Kita ke perkembangan otak manusia dulu. Kalau secara secara individual di rata-rata otak manusia pada umur 2 tahun, otak manusia itu mengalami kematangan yang sudah mencapai 60%. Jadi otak seorang anak itu sudah matang mencapai 60% kalau dibandingkan dengan kematangan otak orang dewasa. Lalu pada 2 tahun sampai usia pubertas, itu plastisitas atau keluasan atau kelenturan otak itu sangat tinggi. Sehingga luwes dalam mengatur penguasaan bahasa. Sehingga pada anak usia 2 tahun sampai pubertas itu proses di dalam menerima bahasa, menguasai bahasa, perkembangan bahasanya sangat bagus. Lalu pada masa pubertas itu masa kematangan otak sekaligus kestabilan fungsi otak yang ditandai dengan penyebalahan atau lateralisasi. Jadi mulai terlihat ada penyebelahan, artinya adalah ada pembagian otak antara terus kemudian pengetatan, terus kemudian penegasan fungsi-fungsi hemisfer. Jadi seperti yang kita ketahui otak manusia terdiri atas 2 hemisfer, hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Nah, ketika pubertas itu, masa pubertas itu pemisahan atau area-area hemisfer kiri dan hemisfer kanan sudah mulai jelas seperti itu. Terus kemudian pengetatan artinya adalah penegasan ini masuk di dalam area hemisfer kiri, ini masuk di dalam area hemisfer kanan juga sudah mulai terlihat. Lalu gambaran fisik manusia, kalau kita lihat dari atas misalkan begitu, itu terbagi atas 2, yaitu hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Kalau hemisfer kiri itu kaitannya dengan membaca, menulis, berhitung, bernalar, logika, terus kemudian berpikir sistematis, realistis, dan seterusnya. Tapi kalau otak kanan itu kaitannya dengan etika, estetika. Contoh ya kemampuan imajinasi di bidang musik, idiom-idiom bahasa, idiom-idiom nanti diartikan sebagai
bahasa yang memiliki keindahan begitu, terus kemudian perumpamaan, kebudayaan konstruktif, pengenalan gambar, terus berpikir sintetis, intuitif, kreatif, inovatif. Dan dia berlangsung di bawah sadar. Tapi kalau kita lihat dari samping, otak dari samping itu nanti terbagi atas 4 bagian di setiap hemisfernya. Nah, kalau ada di frontal lobe atau lobe frontal, terus kemudian ada lobe temporal, terus ada lobe parietal, dan lobe occipital. Lobe frontal itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kognisi. Kalau lobe temporal itu berkaitan dengan hal-hal tentang pendengaran. Terus kalau lobe occipital itu berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penglihatan. Kalau lobe parietal itu berkaitan dengan rasa, terus kemudian yang ada di tangan, kaki, muka, dan seterusnya. Nah, sekarang hubungan otak dan bahasa. Kalau hubungan otak dan bahasa, kita pasti akan mengaitkan itu ke dalam proses bahasa seseorang. Nah, proses bahasa seseorang diawali dengan dia mendengar suara dulu, terus kemudian dia memproses suara tersebut, memecah bunyinya, suku katanya, bunyi yang terbentuk, sistem lambang bunyi bagaimana, setelah itu diinterpretasikan, dan seterusnya. Kalau skemanya seperti ini. Jadi, tadi sudah dijelaskan ada lobe temporal dan lobe occipital. Nah, ini kaitannya dengan input. Jadi manusia melakukan input bahasa dulu. Yang input tersebut mungkin dia bisa berasal dari bunyi ataupun tulisan atau indera penglihatan mereka. Nah, kalau lobe temporal itu menerima input yang berupa bunyi. Kalau lobe occipital itu berkaitan dengan input yang berupa tulisan. Setelah itu akan diproses oleh Wernicke. Terus kemudian Wernicke akan menginterpretasikan bunyi atau menginterpretasikan huruf, kata, kalimat yang dilihatnya. Nah, kalau misalkan bunyi ya berarti kalimat, kata, bunyi yang diterima oleh telinga. Lalu ditransmisikan atau diproses Wernicke untuk diinterpretasikan bunyinya, suku katanya, bunyinya, setiap katanya, dan seterusnya. Hasil interpretasi tersebut diteruskan ke dalam Broca melalui fasciculus arcuat. Nah, dari interpretasi tersebut, Broca ketika mau ingin menanggapi, jadi bergantung ya, ketika interpretasi di Broca tersebut, misalkan ternyata interpretasinya itu tidak untuk ditanggapi, tapi hanya untuk dipahami begitu, tanpa ada direspon, ya berarti namanya nanti resepsi bahasa saja atau pemahaman terhadap bahasa. Tetapi kalau misalkan ingin ditanggapi, maka Broca akan memerintah motor korteks untuk memberikan tanggapan. Lah, motor korteks inilah yang mengatur urutan kata, urutan bunyi, urutan fitur, dan tiap bunyi yang harus diucapkan. Nah, pada proses motor pengaturan yang dilakukan oleh motor korteks ini terjadi proses yang sangat rumit, yang sangat panjang, tetapi dibutuhkan waktu yang sangat cepat, yaitu sekitaran 0, sekian detik. Jadi itulah kelebihan dari otak kita. Lalu motor korteks ini mengatur formulanya bagaimana bahasa yang harus dilakukan. Selanjutnya artikulator menghasilkan bunyi yang diatur oleh motor korteks tadi berdasarkan hasil atau apa yang ingin ditanggapi oleh seseorang tersebut. Sehingga hubungan otak dan bahasa itu sangat erat sekali satu sama lainnya. Begitu. Ya, saudara, itulah tadi materi tentang bahasa dan landasan atau fondasi biologis di dalam proses berbahasa. Anda dapat memperdalam pengetahuan Anda atau pemahaman Anda dengan membaca buku di modul 2 dan referensi-referensi yang berkaitan dengan modul 2. Terima kasih.